Masih dia langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kopi Banyuwangi Ekspedisi. Pada malam hari ini kami dari tim Kopi Banyuwangi akan mengulik sebuah tempat yang disitu tempatnya penuh misteri dan penuh cerita mistis, yaitu tempatnya bernama Sumur Gondal. Gimana keseruannya? Terus saksikan di channel kami Kopi Banyuwangi Ekspedisi. Pada saat ini saya berada tepat di belakangnya Sumur Gondal. Dulu konon katanya masyarakat. Tadi saya kan sebelum kesini saya berbincang-bincang dulu sama masyarakat sini, mengetahui gimana sejarahnya dari Sumur Gondal ini. Ternyata sebenarnya dulu itu ada seseorang ya yang membabat alas ini atau yang membabat perkampungan ini dulu dari Jawa Barat gitu. Jadinya beliau itu membuat sumur ini untuk kelanjutan hidupnya dia itu. Akhirnya digunakan untuk masyarakat sekitar situ. Dan lebih anehnya lagi, ada beberapa salah satu dari warga itu mempercayai bahwa sumur ini dibuat oleh Belanda atau peninggalan dari Belanda. Seperti itu. Jadi kita di sini dari tim Kopi Banyuwangi akan mengulas bagaimana ceritanya dari Sumur Gondal ini. Terus saksikan di channel kami Kopi Banyuwangi Ekspedisi. Untuk lebih jelasnya penelusuran pada malam hari ini, kami dari tim Kopi Banyuwangi telah mendatangkan beberapa dari warga sekitar dan tokoh masyarakat atau tokoh spiritual dari warga sekitar sini. Mari kita telusuri. Assalamualaikum Mas. Mas. Ternyata dari salah satu warga di sini nih ada salah satunya itu sebagai tokoh spiritual ya. Jadi kenapa kok Mas Daniel ini sering tampil di segmen-segmen sebelumnya itu, bahwasanya Mas Daniel ini sudah terkenal di warga sekitar sini, bahwasanya beliau ini sebagai tokoh spiritual. Julukannya adalah Ki Aji. Pripun Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami dari tim Kopi Banyuwangi itu minta maaf Mas. Ternyata Ki Aji ini adalah salah satu tokoh spiritual atau tokoh yang ditokohkan ya di daerah sini. Gimana Mas? Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Sebelumnya kami dari tim Kopi Banyuwangi minta maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya kami dari tim Kopi Banyuwangi itu tidak mengetahui bahwasanya jenengan adalah salah satu dari tokoh warga mriki Mas. Kami yang keberapa kali nih Mas kesini Mas? Sudah 3 kali ya Mas. Kami dari tim Kopi Banyuwangi pada malam hari ini akan mengulas Mas atau menelusuri Sumur Gondang gitu Mas. Katanya kan di situ kan ceritanya itu masih membingungkan warga kan Mas ya? Dan masih ada cerita-cerita mistisnya gitu Mas. Gimana menurut panjenengan ceritanya untuk Sumur Gondang ini? Ya, gini, kalau untuk di Sumur Gondang ini kalangan masyarakat sini seringlah terganggu permasalahan penampakan yang ada gitu. Jadi mulai dari sungai ini kan ada sungai sini. Nah ini sungai mengalir sana terus sampai sana ini ada sungai.
Dulunya ini airnya penuh. Nah, airnya penuh dulu sini. Berhubung ini sudah lama, sudah saja musim kemarau, dia mengering. Gitu loh. Kadang sering ada penampakan kayak yang tadi saya waktu pertama kali di sini sama Gusnya sama teman saya ini, nah, sempat ibarat kita disapa lah. Nah, di sini ada sosok di sini. Itu semacam gendruwo. Istilahnya gendruwo ya, dari sini. Matanya merah, berkedip-kedip sebelah sana. Bisa dibuktikan sebelah sana ada. Dan di sini banyak sini. Nah, itu ya. Itu ada sosok-sosok situ. Dia mulai muncul ini. Ini sudah bulu begidik saya sudah berdiri semuanya. Sini sampai sana. Sini banyak sini. Anggota-anggota dia banyak sini. Ibarat dia tuh menyambut kedatangan kita. Seperti itu. Biasanya yang sering dimuncul itu sosok apa, Mas? Sering muncul di sinilah sosoknya. Ini banyak anggota dia. Sudah ibarat menyapa kita, kedatangan kita, menyambut. Gitu. Untuk ceritanya sumur Gondal tersebut itu gimana, Mas? Soalnya kan saya tadi ada salah satu warga juga cerita kepada saya bahwasanya itu sumur Gondal itu ada yang mengatakan peninggalan dari nenek moyang dan juga ada yang mengatakan peninggalan dari Belanda gitu, Mas. Itu yang benar gimana? Untuk itu peninggalan dari nenek moyang sebetulnya, bukan Belanda ya. Kalau Belanda kan kita ibaratkan yang bikin secara paksa ibaratkan gitu. Kalau ini enggak. Jadi ada salah satu warga asli warga dulu sini yang paling tua aja bikin sumur di sebelah itu yaitu sumur Gondal, itu namanya sumur Gondal. Nah, itu. Jadi benar katanya Bapak tadi ya, Mas ya. Soalnya Bapak tadi tuh cerita bahwa seperti ini, Mas. Dulu itu ada salah satu warga atau orang dari Jawa Barat itu bermukim di sini. Terus orang tersebut itu membuat sumur gitu, Mas, ya, untuk betul. kehidupannya masyarakat sini. Iya betul gitu. Betul. Terus gimana, Mas, sekarang sumurnya tersebut itu? Apakah bisa digunakan untuk masyarakat atau gimana? Nah, ini ya dulunya masih bisa dipergunakan. Lambat tahun kayak generasi penerus yang merawat tempat itu sudah tidak ada. Dan akhirnya lambat tahun kemakan zaman akhirnya ada kereta api lewat tuh di sampingnya kan ada batu besar. Kena getaran itu akhirnya menutupi setengah badan sumur Gondal itu tadi. Gitu. Jadinya akhirnya untuk warga sini sekarang tidak bisa memakai. Tidak bisa menggunakan lagi. Iya, menggunakan lagi sumurnya itu. Gitu. Jadi seperti ini menurut saya. Sebenarnya sumur itu dulunya tuh pernah dipakai oleh warga-warga sekitar. Kenapa kok tidak bisa dipakai? Karena di dekatnya sumur itu ada kereta api ya, rel kereta api. Ketika ada kereta api lewat, itu ada getaran kan ya. Terus ada batu yang tergelincir ke dalam sumur, akhirnya sumurnya ketutup, jadi sumurnya tidak bisa dipakai. Seperti itu, Mas ya? Iya, betul. Ya. Sebelumnya saya ingin berkenalan dengan teman jenengan, boleh, Mas? Monggo. Assalamualaikum, Mas. Sinten asmine, Mas? Naji Delkama. Naji Delkama ya, Mas. Jenengan asli warga mriki? Nggih. Nggih. Nek jenengan sinten, Mas? Kula Akramul Insan. Oh, Akramul Insan. Warga mriki pindah. Nggih, warga mriki pindah. Jenengan pendatang nopo sudah lama mukim di sini, Mas? Oh, kula pendatang ta mriki, tapi sampun mengetahui bahwasane tempat niki horor tempatnya, ngoten angker, ngoten. Apa jenengan pernah langsung ditemui, Mas, sosok gaibnya di sekitar sini, Mas? Kalau ditemui tidak, cuma pengetahuan masyarakat di sini bahwasanya di sini tuh ada sebuah sosok yang negatif kata gitu. Jadi seperti itu. Contohnya kayak sosoknya tuh berbentuk apa? Kayak pocong apa genderuwo atau gimana? Ya dibilang Pak Aji tadi bahwasanya di sini katanya ada sosok genderuwo gitu. Untuk lebih jelasnya kita akan mengulas tuntas gimana misteri dari sumur ini ya. Terus saksikan di channel kami Kopi Banyuwangi Ekspektasi.
Maksudnya langsung mlebu Mas. Lagi iki kesurupan ya? Langsung kesurupan. Kejadian tak terduga ketika kita perjalanan menuju ke Sumur Gondang. Salah satu dari tim Kopi Banyuwangi kerasukan ya. Kami akan mendatangkan spiritual dari Kopi Banyuwangi dulu nggih. Monggo Mbak Imam masuk. Assalamualaikum. Saya langsung singkat ya Mas. Ternyata energi yang ada di sini menyambut kita ya, mulai kita datang sampai ini ya, tiba-tiba kru dari tim Kopi Banyuwangi ya dirasuki langsung ya. Ini menandakan kita disambut sudah ya, cuma kita belum pamitan kepada yang mempunyai area sini, makanya kita terlebih dahulu kita pamit dulu ya. Kita di sini ya, kita di sini biar enak pamitannya. Tenang, saya mau pamitan. Tenang, tenang. Untuk saya sudah berkomunikasi dengan mereka-mereka yang ada di sini ya. Sebelumnya kita membacakan sholawat ya. Mudah-mudahan kita menemukan yang namanya cerita awal dari Sumur Gondal ya. Alhamdulillah ya, saya tadi sudah izin kepada yang punya wilayah ya, makhluk-makhluk sekitar ya. Alhamdulillah lagi sudah diizinkan ya. Mudah-mudahan nanti kita menemukan titik terang ada apakah sebetulnya di Sumur Gondal ini ya. Kita akan memberikan langsung kepada yang punya wilayah, yaitu Ki Ageng ya, karena beliau ini adalah tokoh spiritual di sini. Nggih, monggo Ki Ageng sampeyan tanya. Lanjut. Assalamualaikum. Siapa kowe? Sing kuat. Nunggu. Nunggu. Siapa kowe? Nunggu. Nunggu. Dok. Oke, Mas. Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nggih. Belum mbek imam, Pak. Nggih. Ngapunten ingkang kathah senajan nipun mriki. Kula perwakilan dugi masyarakat atau tokoh spiritual hang enten mriki. Bahwasane kula enten apa sih? Senajan teng mriki enten Sumur Gondal, napa niki memang tempat bersejarah atau ada cerita yang lainnya? Napa? Nggih. Kayaknya mediator atau yang merasuki tim kami itu tidak bisa berkata, tapi nanti ya tenang, akan kami ulas, kita gambar apakah yang merasuki diri mediator. Makanya saksikan ya di channel kami ya. Oke. Sekarang duduk yang bagi. Duduk. Kita pulangkan ya. Oke. Gimana? Ya. Karena mediator ini sangat besar ya, yang masuk ya, kita kasihan sama mediatornya. Saya pulangkan
ya. Mudah-mudahan saya mohon izin, mudah-mudahan semua bisa terjalan dengan lancar. Alhamdulillah berkat doa kalian semuanya, mediator bisa pulih dengan lancar. Oke, tapi ya akan saya buatkan sketsa ya, siapakah sosok yang masuk tadi ya. Nanti akan di sketsa siapakah yang datang pada kali ini ya. Nanti akan ya, tokoh spiritual yang ada di sini akan mensketsa. Jadi seperti ini pemirsa. Sebelumnya kami dari tim Banyuwangi, KOI Banyuwangi minta maaf ya, bahwasanya ada salah satu tragedi yang tidak terduga. Soalnya penunggu sini itu ketika dimasukkan kepada mediator itu tidak bisa komunikasi gitu. Jadi tidak bisa memberikan penerangan atau penjelasan kepada kami bagaimana ceritanya dari sumur gondang ini. Untuk kelanjutannya kami dari tim Kopi Banyuwangi akan membuat sketsa. Tapi yang mensketsa itu adalah Ki Aji ya. Untuk lebih jelasnya terus saksikan di channel Kopi Banyuwangi. Ekspektasi. Boy. Setelah kami lakukan proses mediator, kami akan melakukan sebuah penggambaran sketsa dari sosok yang telah masuk kepada mediator tadi. Untuk lebih jelasnya, terus saksikan di channel kami, Kopi Banyuwangi. Ekspektasi.
Jadi seperti ini pemirsa ya, sketsa sosok yang masuk kepada mediator dari tim kami tadi. Dari Ki Aji, boleh dijelaskan bagaimana sketsanya ini? Ya, inilah sosok yang tadi masuk ke mediator. Nah, di sini yaitu terowongan. Dia menguasai lingkup terowongan. Sebetulnya ada sosok lain di samping bambu. Ini ada bambu. Sini ada satu sosok. Dia penghuni bambu sini, samping sini. Ini ya yang penguasa. Dia tidak terima kalau dia diusik. Sebetulnya gitu, dan tidak menerima. Jadi di sini ada dua sosok ya Mas ya? Ada dua sosok. Sosok pertama itu dari terowongan itu, sampingnya sumur. Ya. Yang satunya itu dari bambu dari itu. Bambu sini. Nah, belakangnya sumur ini Mas ya? Ya? Betul. Ini yang sering menempatkan diri untuk mengganggu orang yang sering lewat jalan di sini, rel kereta api ini. Ini sering dia muncul di sini, di tengah-tengah sini. Dia sering mengganggu. Dan ini penguasa terowongan. Jangan sampai ada kayak ibarat gini, kita mengambil apapun sekecil apapun dia marah. Kalau tidak tanpa seizin. Mungkin tadi kita belum sempat sampai izin ya. Iya. Nah, jadi sampai mediator kita langsung kemasukan seperti itu. Jadi banyak dia tidak terima lah. Jadi seperti ini pemirsa. Di sini tuh memang ada dua pemirsa ya. Ada dua tempat yang mistis. Yang pertama itu ada terowongan. Sebenarnya terowongan itu ada sumur gondal. Mas, gondal. Sumur gondal. Kami dari tim Kopi Banyuwangi itu mengulik dari sumur gondalnya itu, gitu. Terus sosok yang ada di terowongan itu gak terima ketika kita mengusik dari salah satu tempat ini, gitu. Seperti itu Mas ya? Ya betul. Dia tinggi besar ini. Yang terowongan ini, yang terowongan ini, terowongan ini udah besar ya, lebih besar lagi. Yang ini. Kalau yang ini masih kecil yang sini. Ya ini yang lebih besar ini. Makanya dia penguasa. Berarti dia penguasa area sini. Area sungai-sungai ini sampai masuk ke dalam terowongan. Ini penguasa. Dia nggak terima siapapun yang mengganggu, dia pasti akan marah. Yang sering menampakkan itu dari bambu ini Mas? Ya, Sosok yang dari sering bambu mengganggu bambu sini. Nah ini. Yang bambu yang sini ya, ini sampai ke atas. Dia kelihatan tinggi. Kalau yang sesosok semacam gendruwo ini dia tidak mengganggu. Cuma kalau ada orang mengusik keberadaan dia marah. Seperti itu. Jadi seperti ini menurut saya. Dari sosok yang di terowongan ini, dia itu akan marah ketika ada yang mengusik atau ada yang mengambil dari salah satu barang yang ada di sini. Dia itu akan marah. Sosoknya seperti gendruwo Mas ya? Ya, gendruwo. Okay. Kalau yang penjaganya pring itu atau bambu itu memang sering menampakkan diri kepada masyarakat yang sering lewat di area sini. Gitu pemirsa. Untuk lebih lanjutnya tetap terus saksikan di channel kami Kopi Banyuwangi Ekspektasi. Jadi seperti ini hasilnya dari sketsa yang dibuat oleh Ki Aji. Bagaimana Mbak Imam? Mau dijelaskan? Inilah tadi sosok yang masuk ke mediator kita, yaitu Mas Boy. Ya, memang benar ya. Energinya di sini sangat kuat ya, sehingga mediator ini pun ya yang dirasuki ini tidak bisa mengover atau menampung ya. Karena apa? Karena di sini ada dua wilayah. Yang satu itu ada di terowongan, yang satu itu ada di sekitaran Sumur Gondal ya, Sumur Gondal ya. Jadi inilah sosoknya ya. Maka dari itu ya, kita wajib ya, kita menghormati. Setiap kita melangkah, kita harusnya membaca doa-doa supaya apa? Supaya mereka itu menghindar dari kita. Oke, gitu aja. Jadi seperti itu menurut saya cerita penelusuran pada malam hari ini. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita petik untuk dijadikan sebuah pedoman. Jadi marilah kita
tanamkan iman kepada Tuhan kita masing-masing agar kita diselamatkan oleh Tuhan kita. Untuk kita pergi ke satu tempat atau perjalanan jauh, kita sebelumnya itu harus berdoa dulu, meminta perlindungan, pertolongan kepada Tuhan yang kita anut. Sebelum kita tutup konten pada malam hari ini, untuk pemirsa semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami Kopi Banyuwangi. Tertera di sini ya. Nanti. Dan ini juga tambahan, terima kasih kepada masyarakat yang sudah berkenan untuk dikunjungi kopi. Ya, kita ya silaturahmi lah ya, silaturahmi, bahwasanya kita tidak mengganggu, karena ini akan menjadi suatu karya anak bangsa, terutama di Kabupaten Banyuwangi. Ya, nggih, monggo. Oke. Untuk selebihnya saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Banyuwangi, ekspektasi.